siang sahabat Bawaslu dimanapun berada. Siang kali ini kembali lagi di podcastnya Bawaslu Provinsi NTB, Ngaji Pengawasan. Nah, ngawas kali ini masih seputar SKPP, tapi dengan tema yang berbeda dari tema sebelumnya. Kalau misalkan kemarin narasumber kita dari teman-teman kader SKPP, dan sekarang kita kedatangan dari fasilitator SKPP Provinsi NTB. Nah, ini selain aktivis, dia juga mempunyai kesibukan di banyak bidang, termasuk salah satunya penulisan. Kita sambut Bang Jayadi. Nah, selamat siang Bang. Yang juga Saleh. Alhamdulillah Bang. Oke, siap. Sibuk ya Bang ya? Ya, enggak juga sih. Enggak juga ya. Biasa saja aktivitas kantor kan. Ya. Oke. Nah Bang, mungkin di luar sana masih ada sahabat Bawaslu atau teman-teman kader SKPP kita nih Bang, yang udah lama selesai ya Bang ya SKPP-nya, mungkin sedikit lupa sama Bang J, walaupun Bang J terkenal lah di Provinsi NTB. Mungkin Bang J bisa sapa, say hello atau salam ke teman-teman sahabat Bawaslu di sana. Silakan. Terima kasih Mas Alim. Jadi bersyukur kali siang hari ini kita bisa diskusi lewat podcastnya Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya pikir ini satu kemajuan Mas Alim. Jadi eranya ini kita harus sapa orang dengan media sosial ya. Betul. Lebih-lebih kawan-kawan sahabat-sahabat kita di kader SKPP sejak 2018 sampai 2021 kan jumlahnya lumayan banyak tuh. Ratusan itu di NTB. Nah, itu juga tidak disapa, tidak diajak, itu sayang kan, karena mereka punya semangat yang luar biasa, mereka punya keinginan untuk terlibat menjaga demokrasi kita lewat aktivitas pengawasan pemilu. Nah, melalui diskusi kita siang hari ini saya ajak teman-teman untuk mari terus terhubung dengan Bawaslu, bisa dengan kegiatan podcast kita semacam hari ini, siang hari ini. Dan saya pikir apa yang sudah dilakukan Mas Alim dan teman-teman Bawaslu Provinsi ini salah satu cara untuk menjaga silaturahim kita dengan kawan-kawan. Betul sekali Bang J. Ya, ini sedikit usaha yang kita lakukan dari Bawaslu Provinsi NTB kan, untuk tetap menjaga ritme kinerja fungsi pengawasan kita Bang. Saya kalau tidak diajak itu. Betul Bang. Saya gitu ya. Nah Bang, sebelum ke tema kita siang ini nih Bang, mungkin Bang J bisa sedikit flashback atau menceritakan Bang J kan fasilitator SKPP nih, dan fasilitator langganan bagi Bawaslu Provinsi NTB. Bisa dijelasin Bang, fasilitator dari tahun berapa sampai tahun berapa Bang? Sebenarnya enggak juga sih langganan, cuman apa ya, karena memang suka saja di dunia pengawasan pemilu itu ya sejak 2012 ya terlibat ya proses-proses itu, sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan kaderisasi, kegiatan-kegiatan bintang pelatihan itu sering dilibatkan. Nah, terlibat untuk kegiatan-kegiatan memfasilitasi sekolah kader itu di 2019 ya. Meskipun di 2018 itu ada perwakilan kita, kalau tidak salah 5 orang di tapi pelatihan di pusat. Nah, proses koordinasi itu diminta oleh pimpinan Bawaslu untuk mengawal teman-teman itu. Dan alhamdulillah sampai 2022 ini terus dilibatkan. Ini yang kita sangat bersyukur Bawaslu Provinsi juga memberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga besar Bawaslu. Dan kalau tidak salah 2018 lulusan terbaik ya alumni SKPP itu dari NTB ya. Iya. Senasional ya. Kalau nasional ya. Salah, Pak Hadi namanya itu. Iya. Pak Hadi. Luar biasa. Dan 2019 saya ketemu Bang J untuk pertama kalinya di SKPP ya. Sampai dengan tahun kemarin ya Bang. 2021 terakhir ya. Iya betul.
Nah Bang, masuk ke tema kita nih Bang. Tema Oke. kita siang ini militansi dan komitmen kader-kader SKPP. Nah, iya. Ya, kita bedah, mungkin kita khususkan di Bawaslu Provinsi NTB dulu ya. Oke. Nah Bang, militansi dan komitmen. Ya. Wah, ini kayaknya dua kata yang berat nih, yang mengandung makna berat lah Iya. oke untuk Bikin dijalankan. ya. Dan nah, yang saya mau nanya nih Bang, sebelum kita bedah satu persatu ya, Nah, sepenting apa sih Bang SKPP ini untuk Bawaslu sendiri Bang? oke. Di mana fasilitator seperti Bang J ini? Satu ini sangat relevan ya Mas Ali, karena kenapa keberadaan kader, refleksinya adalah Bawaslu itu kan temannya sedikit, apa namanya, strukturnya sedikit, atau kalaupun ada misalnya sampai desa satu. Betul. Sedangkan problem pemilu itu sangat kompleks, maka kita butuh saluran, kita butuh kawan, kita butuh mitra untuk memastikan menjangkau problem pemilu di lapangan itu. Salah satu salurannya adalah kader. Nah, kader ini tentu nggak bisa dibentuk begitu saja, nggak bisa diajak-ajak begitu saja. Dia harus didesain. Nah, syukurnya Bawaslu punya perspektif itu untuk memperkuat kegiatan-kegiatan pengawasan di lapangan, untuk membantu Bawaslu memotret apa yang menjadi problem pemilu, di samping juga menjadi sarana Bawaslu terhubung dengan masyarakat. Itu urgensinya Mas Ali. Jadi intinya Bawaslu ini nggak bisa kerja sendiri Nggak ya bisa. Bang ya. Kita juga Bisa. membutuhkan masyarakat ya. Itu Karena tanggung jawab pengawasan itu tidak hanya melekat di Bawaslu, benar ya Bang ya, di Tidak. masyarakat juga ya. Yang awalnya tanggung jawab moral dan berkembang ke tanggung jawab sosial Ya. ya, bukan begitu ya Bang ya. itu konkret itu Mas Ali. Sehingga kita berharap keberadaan SKPP ini benar-benar digunakan oleh Bawaslu, didesain oleh Bawaslu untuk membuka keran partisipasi. Salah satu caranya partisipasi, karena dia bisa mengajak banyak unsur itu. Nah, keterlibatan banyak unsur itu sangat bagus untuk proses-proses pemajuan demokrasi, apalagi mendeteksi pelanggaran. Gak mungkin lah misalnya Bawaslu Provinsi 5, Kabupaten 3, Kecamatan 3, Desa 1, PTPS 1, nggak bisa. Betul. Kita ada misalnya ada 3 jutaan penduduk di NTB, mengawasi dengan sebanyak orang itu. Nah, butuhlah kita kawan-kawan SKPP ini. Nah, saya melihat selain sebagai ruang untuk mengajak orang berpartisipasi, juga sebagai pusat untuk pendidikan, mengertikan atau menyampaikan ke masyarakat tentang tugas fungsi Bawaslu. Nah, sehingga apa yang dimandatkan divisi Bawaslu misalnya menjadi lembaga yang terpercaya bisa, karena aktivitas di lapangan itu real, bisa hadir Bawaslu di tengah-tengah masyarakat. Itu masalah Realisasikan ya Bang ya. ya. Selain sebagai tugas-tugas pengawasan juga menjadi PR. Nah, tapi bagaimana caranya itu yang kita diskusikan. Betul. Ini yang harus kita diskusikan. Nah, Bang, dari pembekalan yang sudah didapat oleh teman-teman kader SKPP ini Bang, dari 2018, 2019, 2020, bahkan 2020 kita sempat mengadakan SKPP secara daring ya Bang. Ya. Itu salah satu upaya Bawaslu untuk mensiasati masa pandemi pada saat itu Bang. Nah, dari berbekal pendidikan dan pelatihan yang sudah didapat oleh teman-teman alumni SKPP kita, semilitan apa sih Bang? Atau komitmen seperti apa yang kita butuhkan dari Bawaslu kepada teman-teman kader itu Bang? Nah, ini yang penting jadi PR kita lah. Refleksi kami misalnya yang pernah memfasilitasi proses itu, jadi ada gap pasca teman-teman SKPP ini dilatih sarana-sarana untuk menjaga ketersambungan antara kelembagaan Bawaslu dengan mereka itu penting didesain, sehingga untuk menanamkan militansi, membangun komitmen itu kita punya cara. Nah, ini yang bagi saya penting ke depan Bawaslu pikirkan. Kita punya produk kader yang bagus-bagus. Mas Ali tahu lah bagaimana representasi teman-teman organisasi kemahasiswaan, teman-teman
perwakilan BEM, perwakilan macam-macam lah. Itu Bang, karena kita juga dalam waktu merekrutnya juga tidak sembarangan. Itu ya. Nah, proses itu yang harus dijaga sebenarnya, karena kita punya SDM bagus. Sayang kalau tidak dibikin militansinya ada, komitmen mereka untuk menjadi bagian dari Bawaslu. Nah, ini yang penting. Gimana caranya supaya itu bisa terus terbangun? Kita memiliki mekanisme untuk menjaga komitmen mereka, menjaga militansi mereka sebagai bagian dari Bawaslu yang salah satu tugas fungsinya adalah menjaga kualitas pemilu melalui kegiatan pengawasan. Nah, bagaimana mereka aktif? Nah, ini yang kita butuh diskusi banyak ini soal itu Mas Ali. Nah, ini mulai seru ini sahabat Bawaslu. Nah, Bang, setiap akan berakhirnya masa pelatihan atau pendidikan di SKPP itu kan ada namanya RTL, rencana tindak lanjut. Beberapa teman kader yang saya temui pasca SKPP itu terkadang kesulitan Bang untuk menjalankan RTL yang sudah mereka sepakati pada saat SKPP. Nah, dari mata Bang J nih sebagai fasilitator, Bang J kan istilahnya waktu pas pelaksanaan SKPP itu ada gitu di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah teman-teman kader kita gitu loh. Apa sih Bang yang menjadi hambatan atau tantangan nih Bang untuk kedepannya biar RTL itu bisa berjalan gitu Bang? Nah, itu yang saya bilang kita butuh diskusi serius soal itu. Nah, salah satu alternatif yang bisa kita gunakan adalah menjaga ketersambungan kita dengan kawan-kawan sahabat-sahabat kader SKPP itu adalah RTL itu. Nah, problemnya adalah mekanisme mengawal RTL itu PIC-nya nggak kita punya. Betul. PIC-nya nggak ada, kita lepas begitu saja sehingga kita berharap dia dengan mandiri melakukan tugas-tugas itu. Saya pikir itu nggak bisa, karena kita butuh misalnya provinsi, siapa PIC-nya, siapa mentornya lah yang akan memonitor proses itu ke bawah. Di kabupaten kota tugas fungsinya untuk pemerintahan itu apa? Siapa? Nah, itu yang belum kita pikirkan sebenarnya kemarin Mas Aling, sehingga ke depan itu yang saya maksud tadi itu supaya militansi, supaya komitmen itu tetap terbangun, maka salah satunya harus ada yang mengkoordinir mereka. Kita harus punya struktur dulu di kitanya ya Bang ya. Jadi SDM untuk memonitor semacam itulah atau memandu mereka ya. Semacam itulah. Kita punya WA group misalnya. Betul. Tapi tidak berbicara soal penguatan kapasitas mereka yang akan menjaga komitmen itu. Informasi-informasi soal pemilu tidak kita share di situ. Kita lebih banyak share foto gitu. Itu bagus sih, tapi kita berharap ini tadi supaya apa yang sudah teman-teman SKPP dapatkan selama pelatihan yang seminggu 7 hari, ada yang 5 hari itu tetap terpelihara. Nah kan itu harus di recharging gitu. Caranya itu tadi bisa lewat WA group, kasih informasi-informasi, kasih literasi yang bisa mengangkat memori mereka. Di samping tidak cukup dengan itu, kita harus bikin agenda-agenda yang tadi misalnya RTL ada yang RTL-nya melakukan kajian terkait dengan praktek politik uang. Nah itu kan nggak kita kawal itu, kita biarkan saja bebas sehingga outputnya nggak kita dapat misalnya. Iya. Nah sampai ini nggak saya diurus sama Bawaslu misalnya. Nah hal-hal itu harus kita jaga sehingga kegiatan-kegiatan Bawaslu di lapangan itu mengajak mereka entah sebagai panitia atau sebagai moderator dan seterusnya itu salah satu cara. Di samping memang kita butuh skema yang berkelanjutan pasca pelatihan. Nah ini yang kita belum punya mekanisme seperti itu sehingga kadang ada yang banyak bertanya ke saya itu Bang apa yang kita ingin kerjakan. Nah sependek yang bisa saya lakukan misalnya di Lombok Barat itu ya membangun proses-proses koordinasi, pelibatan mereka di kegiatan-kegiatan Bawaslu termasuk mendorong mereka menginisiasi komunitas-komunitas kecil yang nggak perlu 3, 4, 5 orang cukup dengan terlalu, tapi kajiannya ada, aktivitasnya. Nah kita berharap itu sehingga merasa dia jadi bagian dari kita. Nah itu yang harus kita pikirkan ke depan Mas Adi, sehingga
kita sudah hampir 500-an ini kan. Betul. Tapi kita belum punya output jelas bagaimana misalnya pilkada tanpa diperintah mereka aktif melapor. Iya. Memberikan perkembangan, Pak ini misalnya ada potensi PNS sedang rapat mendukung A. Nah itu yang kita berharap ada upaya itu, Mas, kesadaran itu tumbuh. Nah itu Mas Andi. Setuju sih Bang Jay dengan penjelasan tadi Bang Jay. Saya sendiri berpendapat kalau misalkan ya harus dari dua belah pihak gitu. Ya, harus hanya dari Bawaslu saja. Istilahnya Bawaslu sendiri harus sadar gitu kalau misalkan teman-teman kader ini merupakan aset. Benar ya Bang ya? Aset mitra strategisnya Bawaslu untuk membantu Bawaslu ya. Membantu tugas fungsinya Bawaslu sebagai pengawasan yang setiap penyelenggaraan pemilu atau pilkada bisa dilibatkan. Itu Mas Ali itu. Nah, sekarang beralih kalau misalkan hambatan di masa non tahapan nih Bang. Iya. Apa sih Bang yang bisa dilakukan? Tadi kan Bang J juga sempat nyinggung ya, teman kader itu kebingungan gitu loh. Ya. Apa sih Bang yang harus kita lakukan gitu loh? Nah, ada nggak masukan dari Bang J nih untuk teman-teman kader SKPP khususnya NTB nih di masa non tahapan seperti sekarang gitu loh? Nanti mau mempersiapkan pemilu ke depan, apa yang bisa dilakukan minimal ya Bang? Oke, nah sebenarnya banyak hal masalah yang bisa kita lakukan baik formal maupun non formal. Karena kita yang membidangi dia lahir, Bawaslu yang membina dia lahir, teman-teman lahir, maka kita juga punya kewajiban untuk menjaga tumbuh kembang mereka, menjaga keberadaan mereka. Saya begitu dibuat lepas nggak bisa seperti itu. Nah, alternatifnya yang bisa kita lakukan tadi itu misalnya kita menginisiasi ada riset-riset kecil dengan mengajak mereka. Misalnya bikin ada pilkades di desanya, ada pemilihan kadus di desanya. Kita tes saja, kita ajak mereka melakukan studi terkait dengan aktivitas demokrasi lingkup kecil di lingkup RT. Kita bisa dorong mereka coba awasi itu apa potensi apa yang bisa digali dari situ, proses-proses yang bisa diambil sebagai refleksi kita untuk digunakan nanti di pemilu 2024. Itu satu misalnya kasih penugasan begitu, tapi tetap dikawal, nggak bisa lepas, tetap dimonitor, misalnya dia akan kasih laporan ke kita. Nah itu kan satu modal besar yang bisa digunakan Bawaslu sebagai ruang mengelola pengetahuan, melakukan kajian-kajian, dan bisa kemudian mendorong lahirnya pengumpulan hasil penelitian lah, atau bisa masuk jurnal. Nah, hal-hal itu saya pikir bisa dilakukan dan mentoring dia, nggak bisa dilepas, harus di-mentoring. Kedua, kan Bawaslu punya aktivitas selama tahapan. Kabupaten kota bisa sangat beragam. Nah, itu bisa diajakin mereka untuk mendesain atau membuat diskusi-diskusi kecil, bikin pertemuan-pertemuan informal di tempatnya. Jangan melulu diajakin di Bawaslu atau di tempat-tempat mewah gitu, tapi di tempatnya, sehingga terbangun semangat respect untuk melihat atau peka melihat kondisi demokrasi di lingkungan mereka. Nah, kita bisa bikin itu secara reguler, dan saya pikir kita bisa, kan kita punya anggaran untuk rapat-rapat kecil di kantor itu kan. Nah, kita bisa distribusi itu ke lapangan untuk menjaga keterhubungan kita sama kawan-kawan. Minimal kita melibatkan teman-teman kader. Salah satunya itu. Dan istilahnya mereka juga istilahnya tahu kondisi wilayahnya kan, ya, begitu. Dan yang bagus itu yang begini nih, podcast begini nih. Betul. Ini salah satu pelibatan yang anak-anak sekarang kan, teman-teman SKPP ini rata-rata milenial. Betul. Suka dia dengan begini. Ya. Senang mereka bermedia sosial. Nah, diajaklah dia begini dengan perspektif mereka sendiri, dan bisa kita dorong untuk melakukan sosialisasi dengan caranya di Instagram lah, video pendek, podcastnya
dia bisa bersebar ke kawannya, dan itu mengagitasi orang atau merangsang orang nih, ini kader SKPP kita bagus juga nih, perspektifnya bagus. Nah, salah satu caranya juga pelibatan mereka di kegiatan-kegiatan keren begini, Mas Ali. Bawaslu sendiri juga harus menyesuaikan ya, Iya. dengan kondisi teman-teman kader ya, yang milenial. Gak bisa cara-cara lama itu. Dan ini salah satu cara yang efektif dan efisien. Bisa dijangkau ke seluruh daerah, bisa ditonton oleh banyak orang ya Bang ya. Bahkan dunia, Mas. Bahkan dunia ya. Amin. Gitu. Iya. Kan bisa segala share-share saja. Ya, betul kan. Nah, Bang, makin menarik ini bahasan kita Bang. Mungkin semua hampir apa ya, kader, teman-teman kader juga tahu mungkin sekarang ini sudah ada kepemimpinan Bawaslu RI yang baru Bang. Nah, baru dilantik ya Bang ya. Nah, kita harapkan ada sumbangsih atau istilahnya ada kepekaan untuk melihat program SKPP ini tidak ditelantarkan Bang. Betul itu Mas. Nah, iya. Dan pertanyaan saya itu. Iya betul. Masih juga bisa menebak nih. Masih kan? Padahal kita belum ngobrol ya Bang ya tentang Iya. pertanyaan ya. Nah, saya mau tanya nih Bang, yang Bang J harapkan nih Bang dari kepemimpinan baru ini terhadap khususnya terhadap program SKPP ke depan nih Bang, apakah nanti harus dimodifikasi seperti apa? Apakah harus diberhentikan atau diganti menjadi apa gitu? Atau seperti apa Bang? Nah, saya secara pribadi itu berharap Mas Alif ini tetap berlanjut, karena ini salah satu cara kita membangun partisipasi. Partisipasi itu nggak bisa lahir sendiri, Mas Alif. Dia harus diciptakan, dia harus didesain. Maka salah satu wadah Bawaslu membangun kekuatan partisipasi itu adalah kader ini. Betul. Dan tujuan dari awalnya salah satunya kita kaderisasi kan? Ya, namanya saja kader partisipatif. Betul. Nah, gitu, Mas Ali. Nah, kalau Bawaslu periode ini mengabaikan ini, saya pikir nggak menarik. Gitu. Dia harus menjaga ini. Entah mungkin dengan modeling yang baru, tapi semangatnya adalah harus kita bikin kader. Harus kita bikin kader. Cara kemudian mentransformasi gagasan Bawaslu itu adalah selain misalnya secara kelembagaan, juga secara ini menciptakan kader ini secara di luar kelembagaan Bawaslu, sehingga kita bisa tetap terhubung dengan masyarakat, tahu perkembangan dinamika pemilu di lapangan, potensi-potensi pelanggaran yang makin dinamis. Nah, mereka kan yang milenial ini agak akrab dengan media sosial. Betul. Tantangan ke depan itu kan bagaimana pengawasan pemilu di media sosial itu. Betul. Teman-teman ini punya kecanggihan untuk konteks informasi dan teknologi ini, Mas Ali. Nah, saya berharap secara pribadi itu semoga Bawaslu menjaga dan mempertahankan ini. Terkait ada modifikasi dan seterusnya, kita terbuka lah, tapi kita terbuka untuk hal-hal itu. Itu Mas Ali. Saya berharap itu tetap dijaga dan ini menjadi salah satu sukses story Bawaslu. Betul. Saya sendiri setuju Bang dan sependapat lah kalau misalkan SKPP ini program unggulan Bawaslu Bang. Ya. Nah Bang, sedikit nih Bang, saya mau tanya mungkin mengenai pendapat pribadi Bang. Sebelum ada penetapan aturan dari pimpinan, ini kan flashback ke sebelum misalkan persyaratan kita merekrut para kader itu di usia sekian sampai sekian gitu, kita pilih istilahnya yang aktif gitu kan, calon-calon kader yang aktif gitu. Nah, ketika saat ini alumni kader SKPP ini sudah ada yang bekerja, sudah ada yang menikah, dan mungkin kurang bisa terlibat banyak gitu terhadap pengawasan atau terhadap tugas-tugas dari kader SKPP itu sendiri. Baiknya seperti apa Bang? Apakah memang harus diganti atau istilahnya ditukar lah sama kader-kader yang baru, atau tetap dilibatkan gitu loh sepanjang Bawaslu membutuhkan keterlibatan teman-teman kader ini? Oke, saya pikir itu harus dijaga, entah dia posisinya aktif atau tidak aktif. Nah, kita berharap mereka bisa terlibat dengan mendorong
Bawaslu itu tadi menjaga keterhubungannya dengan kegiatan formal maupun non formal, melibatkan dia di aktivitas kebawasluan sehingga semangat mereka meskipun sudah bekerja dan sebagainya itu tetap terjaga. Kan kegiatan pengawasan itu tidak terbatas ruang dan waktu, Mas Ali. Betul. Tidak terbatas profesi. Nah itu ketika dia menjadi kepala rumah tangga misalnya, tapi dia dekat dengan komunitas, dia bisa mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekitarnya, sehingga ayo aja terlibat apapun latar belakangnya, profesinya sekarang ini, tinggal bagaimana Bawaslu mentransformasi semangat untuk tetap menjadi bagian itu yang penting, menjaga teman-teman tetap militan juga ya Bang, itu dan menjaga komitmen di awal. Mau melaporkan atau mau kasih ide Bawaslu harus begini, masyarakat butuh ini. Betul, minimal itu di komunitasnya, di daerahnya, dan di organisasinya masing-masingnya Bang. Itu yang penting, Mas Ali. Aduh Bang, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan yang saya mau tanyakan ke Bang J nih, karena kita berapa tahun ya Bang kita bersama di SKPP Bang. Saya kebetulan panitianya dan Bang J fasilitatornya nih Bang. Cuman keterbatasan waktu ini. Sebagai penutup nih Bang, saya mau ada pertanyaan nih Bang. Ya. Kemarin itu saya Bang J nih di sela-sela kesibukan di bulan puasa ini kan, di samping tetaplah kita mengerjakan kerjaan Bawaslu, ada kesibukan lain nggak Bang? Kemarin kan saya lihat di story-nya Bang J itu ada Kabupaten Lombok Barat. Nah ini sahabat Bawaslu, selain Bang J fasilitator SKPP, Bang J juga ada di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat sebagai staf pengawasan. Nah ada nggak kegiatan selain pengawasan, dan apa kegiatan yang dilakukan Bawaslu Lombok Barat khususnya di bulan puasa sekarang? Nah itu nyambung dengan nyambung dengan yang Mas Alin sampaikan, bagaimana menjaga teman-teman itu. Nah selama beberapa tahun terakhir ini 2021, 2021 teman-teman di Lobar menginisiasi penulisan karya ilmiah sebagai saluran untuk membuka literasi tentang pengawasan pemilu. Kalau tidak salah ini akan terbit buku ketiga, itu Mas Ali. Nah kita berharap nanti dengan cara itu kita ajak kawan-kawan SKPP terlibat. Itu satu. Kedua, sedang memetakan potensi pemilih disabilitas, yang itu kita sudah lakukan untuk penguatannya. Salah satu kelompok rentan ya Bang. Itu yang menjadi atensi Bawaslu kan teman-teman disabilitas itu, dan kita sudah bikin peta sementaranya itu Mas Alin, potensi di Lobar itu sekitar 2000-an lebih. Nah, kita berharap itu nanti bisa kita kelola dengan baik ke depan. Gitu. Karena ketiga itu kita bus to sekolah untuk memetakan potensi pemilih pemula. Dan itu sudah kita dorong dengan capim bersama pimpinan, arahan pimpinan itu untuk dua part besok bisa terjamin. Nah itu agenda-agenda yang kami lakukan di bawah arahan pimpinan di bawah seluruh Lombok. Nah terakhir kemarin itu kita membuka ruang partisipasi supaya masyarakat bisa lebih gairahnya muncul di pengawasan pemilu. Kita mengundang tokoh agama-agama di Lombok. Nah dengan cara begitu kita berharap ke depan partisipasi masyarakat untuk terlibat khususnya di pengawasan pemilu makin banyak. Selain nanti teman-teman SKPP menjadi bagian dari pemimpin agama-agama di Lombok. Nah itu Mas Ali, yang aktivitas selama notapan ini yang bisa luar biasa Bang. Benar luar biasa Bawaslu Lombok Barat, dan bersama dengan koordinasi juga. Semoga kedepannya banyak kegiatan-kegiatan. Nah terakhir nih Bang, ini benar-benar terakhir Bang. Saya minta Bang J kasih pesan terutama ke teman-teman alumni kader SKPP kita, apa yang harus dilakukan atau gimana untuk menyambut pemilu 2024 yang serentak dengan pemilihan juga Bang. Siap Bang. Nah itu yang penting adalah mari kawan-kawan kader SKPP untuk terus berkontribusi dengan cara teman-teman. Nah di samping itu juga mari kasih masukan ke Bawaslu sehingga apa yang ingin kita desain bersama bisa sama-sama kita wujudkan. Kita jaga pemilu 2024 di Nusa Tenggara Barat ini bisa menjadi contoh
bisa menjadi model pemilu yang jujur, akuntabel, dan aman dan damai tentunya. Amin ya rabbal alamin. Mas Ali. Itu semua harapan semua kita ya Bang. Harapan kita itu. Oke Bang, jadi terima kasih banyak atas waktu dan diskusi yang sangat menarik ini Bang. Oke. Nanti kita mungkin teruskan diskusinya di belakang ya Bang ya. Oke, Karena siap. masih banyak hal yang harus dibahas. Siap. Oke, sahabat Bawaslu, sekian ngawas kali ini. Mudah-mudahan banyak informasi atau manfaat yang bisa didapat. Tetap stay tune di podcastnya Bawaslu Provinsi NTB dan tetap semangat. Salam awas dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bawaslu Provinsi NTB dan follow media sosial resmi Bawaslu Provinsi NTB semuanya biar teman-teman juga dapat informasi dan sosialisasi yang terkait dengan Bawaslu, kinerja Bawaslu. Oke, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.